Bagian 1. Jamur sederhana. Pengenalan jamur tiram. Jamur tiram, yang nama ilmiahnya Pleurotus ostreatus, adalah salah satu jamur yang paling banyak dimakan di seluruh dunia. Namanya bukan dari rasanya, tapi dari bentuknya yang unik, seperti kipas atau tiram. Jamur ini tumbuh bergerombol, seringkali di kayu yang membusuk di hutan beriklim sedang dan subtropis di seluruh dunia. Warnanya sangat beragam, putih mutiara yang lembut, abu-abu muda, coklat muda, bahkan merah muda atau kuning, tergantung jenisnya. Jamur ini terkenal karena rasanya yang ringan, sedikit manis, dan teksturnya yang lembut, hampir seperti beludru, sehingga sangat serbaguna dalam masakan. Banyak yang merasa rasanya sedikit seperti adas manis atau makanan laut, yang membuat banyak hidangan jadi lebih enak, tanpa mengalahkan rasa lainnya. Selain enak, jamur tiram juga menarik perhatian karena mudah dibudidayakan. Jamur ini bisa tumbuh di berbagai limbah pertanian, seperti jerami, serbuk gergaji, ampas kopi, dan ampas tebu. Dengan modal awal yang relatif kecil dan ruang terbatas, bahkan di apartemen kota atau gudang belakang rumah. Perjalanan dari spora hingga jadi makanan lezat menggabungkan ilmu dan seni pertanian. Bagian 2, Gudang Nutrisi, mengungkap manfaat jamur tiram. Jamur tiram bukan hanya tambahan lezat untuk tumisan. Jamur ini adalah gudang nutrisi, vitamin, mineral, dan senyawa bermanfaat lainnya. Keunggulan utamanya adalah kandungan proteinnya yang tinggi, yang cukup banyak untuk makanan non-hewani. Seperti yang disebutkan dalam penelitian di International Journal of Food Sciences and Nutrition, protein dalam jamur tiram mengandung semua asam amino esensial, menjadikannya protein lengkap. Ini membuatnya menjadi pengganti daging yang sangat baik, vegetarian, vegan, atau siapapun yang ingin mengurangi konsumsi daging. Selain protein, jamur tiram adalah sumber serat makanan yang sangat baik. Serat larut dan serat tidak larut, termasuk beta-glukan. Beta-glukan telah banyak diteliti karena efeknya yang mengatur kekebalan tubuh. Selain itu, kandungan serat yang tinggi sangat berkontribusi pada kesehatan pencernaan, membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan bertindak sebagai prebiotik. Mikrobioma usus yang sehat terkait dengan penyerapan nutrisi dan kesehatan mental yang lebih baik. Profil vitamin jamur tiram mengesankan, terutama kelimpahan vitamin B-nya, niacin, riboflavin, dan asam pantotenat yang penting bagi metabolisme energi. Menurut analisis nutrisi, jumlahnya dapat bervariasi berdasarkan kondisi budidaya dan substrat, namun konsisten memberi dorongan vitamin B. Selain itu, sumber mineral esensial dan antioksidan, kalium, zat besi, fosfor, seng, dan selenium. Kaya antioksidan seperti ergothionein yang membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif, menjadikannya makanan fungsional yang mendukung pencegahan penyakit kronis dan penuaan. Bagian 3, Dasar Pertumbuhan. Membuat baglok sempurna. Keberhasilan usaha budidaya dimulai dengan pembuatan baglok, kantong yang diisi dengan substrat. Komponen utama, serbuk gergaji kayu keras, jerami cincang, ampas kopi, dan kulit kapas. Bahan curah ini memberi struktur dan selulosa untuk miselium. Kualitas dan tekstur harus menahan kelembaban tanpa terlalu padat atau terlalu basah. Untuk nutrisi, suplemen ditambahkan, bekatul gandum, bekatul beras, dan tepung kedelai. Agen penyangga kalsium karbonat dan gipsum membantu menstabilkan pH antara 5,5–6,5. Setelah bahan kering tercampur, langkah paling penting, mencapai kadar air yang benar. Aduk serbuk gergaji, bekatul, dan air hingga merata. Uji peras, jika hanya beberapa tetes keluar, ideal. Jika air mengalir, terlalu basah. Jika hancur dan berderai, terlalu kering. Keseimbangan ini penting untuk pertumbuhan miselium. Isi kantong polipropilen khusus dan padatkan untuk menghilangkan kantong udara. Pasang tambalan filter atau cincin PVC dan sumbat kapas di bagian atas kantong. Langkah terakhir sebelum inokulasi, sterilisasi atau pasteurisasi. Baglok biasanya dikukus selama beberapa jam untuk membunuh organisme pesaing. Inokulasi adalah momen penting, ketika baglok yang steril dan kaya nutrisi dipertemukan dengan bibit jamur, secara efektif menanam benih dari mana jamur akan tumbuh. Proses ini harus dilakukan di lingkungan yang sangat bersih untuk mencegah kontaminasi. Petani bekerja di depan tudung aliran laminar atau kotak udara diam, mengenakan sarung tangan, masker wajah, dan menggunakan alat yang disterilkan dengan alkohol gosok. Bibit jamur itu sendiri sering disebut sebagai F1 atau bibit generasi pertama. Biasanya ditanam pada biji-bijian yang disterilkan seperti gandum hitam atau millet. Untuk menginokulasi baglok, sedikit bibit biji-bijian dipindahkan ke dalam lubang kantong substrat.
Jumlah umumnya sekitar 2 hingga 5% dari berat basah substrat. Setelah bibit ditambahkan, kantong disegel dan dipijat perlahan untuk distribusi merata. Baglok memasuki fase inkubasi di ruangan gelap, tenang, dan suhu terkontrol. Suhu ideal antara 20 hingga 28 derajat Celcius, 68 hingga 82 derajat Fahrenheit. Dalam kegelapan dan kehangatan, miselium menyebar agresif, selama 2 hingga 4 minggu, mengubah substrat coklat menjadi blok putih padat. Pantau tanda kontaminasi, bercak hijau, hitam, atau oranye. Baglok sehat terasa kokoh dan beraroma tanah yang menyenangkan. Kolonisasi lengkap menandakan siap dipindahkan ke ruang pembibitan untuk menghasilkan jamur. Setelah baglok sepenuhnya ditumbuhi miselium putih, siap untuk dipanen. Perubahan dari pertumbuhan vegetatif menjadi produksi jamur dipicu oleh perubahan lingkungan tertentu. Kelembaban tinggi antara 80 hingga 95%, penurunan suhu, pemasukan udara segar, dan cahaya tidak langsung. Untuk memulai pembentukan pin, sayatan kecil berbentuk X dibuat di sisi kantong plastik. Dalam 1 hingga 2 minggu, kelompok kecil pin jamur mulai muncul dan tumbuh cepat. Pertukaran udara segar sangat penting. Udara segar yang tidak cukup dapat menyebabkan batang panjang dan tutup kecil. Kelembaban yang konsisten dijaga dengan pelembab udara atau penyemprotan beberapa kali sehari. Momen ideal memanen adalah saat tutupnya sudah rata, namun tepinya masih sedikit melengkung ke bawah. Menunggu terlalu lama dapat membuat tepi melengkung ke atas, retak, dan jamur melepaskan sporanya. Untuk memanen, pegang pangkal kelompok, putar dan tarik perlahan, atau potong dengan pisau tajam sedekat mungkin dengan baglok. Memanen seluruh kelompok sekaligus mendorong panen berikutnya dari bukaan yang sama. Untuk dimasak, cukup bersihkan dengan kain lembab atau bilas sebentar, hindari merendam karena menyerap air seperti spons. Jamur tiram sangat serbaguna, ditumis dengan bawang putih dan bumbu, ditambahkan ke sup dan semur, atau dibalut tepung dan digoreng renyah. Resep paling sederhana dan nikmat. Tumis cepat dengan sedikit kecap dan minyak wijen. Tekstur lembut dan rasa halusnya bersinar, hadiah lezat dari upaya budidaya Anda. Bisa disobek kalau sudah umur 3 bulan. Nah, susulin nanti dari depan bisa, dari belakang bisa. Lah kalau wis silit ketemu silitnya kalau di sini ada ini. Kalau sebelum bebek itu biasanya kita sterilkan dulu. Alkohol. Makanan nih. Jadi yang depan bisa pakai Alkohol ya. Iya. Nah, terbarunya juga gini Pak, isinya ukurannya 4 meter. Jadi ini kayu 46 4 meter. Ini bukunya 2 meter. Ini 46 4 meter 500. Coba nanti dicoba. 5 meter Pak. Ya panjang kayunya kan 4 meter. 4 meter sudah. Itu steril Pak tangannya Pak. Steril, semua steril. Ini biasanya ditutup, semua ditutup. Boleh lah mboten ngoten kene sing cokol macam-macam kene. Kontaminasi. Saking kis mencari ganu. Biasanya kalau ini bibit serbuk, kalau bibit serbuk kita tusuk.
kecuali bibitnya jagung. Kalau bibit jagung kita ganti khusus, cuma disebar aja. Ditaruh aja. Iya, ditaruh sini terus lalu disebar. Iya. Untuk bibitnya itu buat sendiri. Bibit kita beli. Kalau buat sendiri sih mungkin bisa, cuman kurang Maksimal. Iya. Kalau pembibitan kita mengoperasikannya 2 kali full tutup cincin ini. Oh, Banyak juga ya. pembibitan. Ini bibit. Ini dari pembibitan 1 bulan kita tunggu.